Alhamdulillah sekali Ibu Emi ini memberikan ruang diskusi silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga mudah-mudahan yang pasti sehat dan terus bisa berkontribusi untuk Banjarbaru. Kawan-kawan ini termasuk salah satu komponen yang memang mengetahui banyak terkait mengenai bagaimana dinamika penanganan masyarakat tidak mampu kita di lapangan. Hari ini memang reses kita agak berbeda dari biasanya. Jadi memang ini kita menyasar kawan-kawan relawan, kawan-kawan IPSM. Karena memang ada beberapa program dari kita yang sudah kita laksanakan, kita coba untuk diskusikan untuk mendapatkan masukan sebagai evaluasi. Misalnya contohnya tadi kawan-kawan IPSM ini adalah kawan-kawan relawan yang memang berjibaku dengan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Sehingga selain RT, selain lurah dan perangkat lainnya, kawan-kawan ini termasuk salah satu komponen yang memang mengetahui banyak terkait mengenai bagaimana dinamika penanganan masyarakat tidak mampu kita di lapangan. Sehingga penting bagi saya untuk menggali apa saja yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan agar pada saat kita merencanakan satu kegiatan, satu program itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, beberapa program yang kita lakukan evaluasi tadi adalah terkait mengenai program pemakanan kita untuk masyarakat tidak mampu kita. Dan ternyata memang harus kita lakukan evaluasi bagaimana kemudian pertama terkait updating datanya. Data masyarakat kita sebagai penerima. Karena memang data masyarakat miskin tidak mampu kita ini dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga perlu metode lain yang kemudian melibatkan kawan-kawan IPSM untuk mereport, untuk melaporkan dan mendeteksi bagaimana memang mana yang belum kita sentuh. Yang kedua terkait mengenai bentuk bantuan. Bentuk bantuan yang harus kita lakukan evaluasi adalah bantuan untuk yang disabilitas. Disabilitas itu kan tidak hanya bantuan pemakanan yang dibutuhkan, tapi misalnya dari sisi kebutuhan, misalnya anak-anak yang masih balita itu perlu bantuan susu, perlu bantuan pampers misalnya. Nah, item-item itu yang belum kita masukkan untuk bantuan kita di dinas sosial. Nah, itu dua hal yang dapat kita berikan masukan, yang itu bagian dari evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Catur Zulkarnain. Kami dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarbaru. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu silaturahmi dengan Ibu Emi Lasari, sehingga apa yang menjadi kendala dan juga hal-hal yang kami temukan di lapangan bisa kami sampaikan kepada Ibu pada hari ini. Terkait beberapa permintaan untuk kelancaran kegiatan kami di lapangan sudah kami sampaikan tadi kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan atau apa yang kami minta itu bisa direalisasikan sehingga kegiatan-kegiatan kami di lapangan bisa berjalan dengan lancar. Tadi ada program untuk bantuan sekolah anak-anak kita yang tidak mampu. Nah, tadi ada usulan dan saran dari kawan-kawan IPSM bahwa kawan-kawan ini kan juga menghimpun donatur dari luar yang selama ini mendistribusikan bantuan sembako dan lain sebagainya untuk anak yatim. Nah, mereka berharap bahwa data dari mereka bisa kita masukkan ke Dinas Pendidikan terkait penerima bantuan untuk pendidikan anak. Walaupun tidak satu paket lengkap, tapi minimal alat tulis dan lain sebagainya. Dan kemudian kebijakan barunya adalah pemberian BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja itu kan dari kuota yang kita targetkan 4.500, itu datanya baru masuk kurang lebih sekitar 3.000. Nah, sehingga ini menjadi satu evaluasi bagi kita. Kita minta tadi untuk kawan-kawan IPSM memberikan masukan juga terkait mengenai salah satu persyaratannya. Persyaratan yang kita rumuskan dalam regulasi kita itu kan adalah penghasilan. Nah, tadi masukan kawan-kawan itu berdasarkan beban yang ditanggung pada keluarga. Nah, itu menjadi salah satu masukan kita yang nanti coba kita akan masukkan dalam regulasi yang memang sekarang sedang berproses. Kami tadi yang utama itu terkait dengan armada. Jadi armada itu karena kami ini mobile-nya itu 24 jam. Jadi
agak kesulitan kalau memang kami tidak ada armada. Jadi mudah-mudahan permintaan kami dengan armada ini bisa terpenuhi sehingga kegiatan-kegiatan kami yang memang 24 jam itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terus terkait dengan ada juga kami sekretariat, karena sekretariat ini kami nanti tempat ngumpulnya kami semua, jadi kami bisa berkomunikasi, koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kami khususnya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kota Banjarbaru. Sambil kemudian ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan, bahwa pertama dalam konteks pendampingan untuk masyarakat tidak mampu yang kemudian memerlukan layanan kesehatan, kawan-kawan IPSM ini berharap ada bantuan berupa unit ambulan. Karena memang masyarakat yang tidak mampu kita yang dalam kondisi memerlukan layanan kesehatan ini kan tidak mengenal waktu. Kalau hanya kita mengandalkan layanan dari puskesmas, maka ketika tidak jam kerja itu menjadi kendala untuk kawan-kawan melakukan koordinasi sehingga tidak bisa membantu secara maksimal. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka kerja-kerja kawan-kawan di IPSM itu dibukakan satu sekretariat. Sekretariat yang ada ini kan sementara ini ikut di Dinsos. Nah, kita berharap bisa tidak ikut di Dinsos sehingga kemudian bisa lebih fleksibel. Nah, itu beberapa hal yang kira-kira bisa kita lakukan supporting. Selain itu juga satu perhatian saya tentang bagaimana bahasanya tali asih ya. Tali asih untuk kawan-kawan IPSM, karena kawan-kawan IPSM ini adalah relawan-relawan sosial, ujung tombak dari penanganan juga persoalan-persoalan sosial di kita di masyarakat. Tentunya kawan-kawan juga harus mendapat reward yang cukup memadai dan perhatian dari pemerintah kota ke depan itu juga akan kita perjuangkan. Alhamdulillah sekali Ibu Emi ini memberikan ruang diskusi silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga mudah-mudahan yang pasti sehat dan terus bisa berkontribusi untuk Banjarbaru.